Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Menulis, kelas PJDRI 2018, NIM M1833111036, Fakultas Ilmu Keluargaan Unimed. Video ini bertujuan untuk menunjukkan semacam budaya metodologi penelitian Penjas yang diaku oleh Pak Dr. Samsudin Siregar MOR. Pada Bapak terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian pengembangan development research serta berbagai contoh judul skripsi atau tesis dengan menunjukkan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang pertama kita di sini adalah mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang alur PTK, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu PTK. PTK adalah penelitian praktik yang dimaksud untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi pendidikan dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Komponen dan alurnya dapat dilihat sebagai berikut. Alur pertama yaitu tahapan perencanaan meliputi kurikulum untuk mengetahui komponen dasar yang akan disampaikan kepada siswa, menyusun rencana pembelajaran atau RTP, LKS, instruksi penelitian, dan publik. Alur kedua yaitu tahapan tindakan atau execution meliputi proses pelaksanaan tindakan perlu dikaji terus menerus secara komprehensif. Alur ketiga adalah tahap pengamatan atau observasi meliputi mendokumentasikan sesuatu yang berkaitan dengan pemberian tindakan. Observasi dilakukan oleh teman sejawat atau guru meliputi hasil teks, kemampuan siswa, aktivitas penelitian sebagai pengajar, dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar tes dan lembar observasi, hasil wawancara, dan catatan lapangan yang telah disiapkan sebelumnya. Alur keempat adalah tahap refleksi atau reflecting meliputi kegiatan mengevaluasi, menganalisis, pemaknaan, dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi tindak lanjut dalam pelaksanaan siklus selanjutnya. Baiklah, begitulah penjelasan singkat dari tentang PTK. Kita lanjut. Yang kedua adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Dalam penelitian ini mengacu pada model pengembangan perangkat pembelajaran menurut Thiagarajan, Semel, dan Semel, yaitu model 4D tahap, yaitu tahap mendefinisikan atau definisi, tahap perencanaan atau desain. Saya ulangi, terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pendefinisi. Saya ulangi, ada 4 tahap, yaitu tahap pendefinisian, tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap penyebaran. Bagian penelitian pengembangan sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Nah, yang ketiga tentang beberapa judul skripsi atau tesis dengan variabel bebas,
variabel terikat dan variabel kontrol. Sebelum saya bacakan beberapa judul skripsi, maka terlebih dahulu saya jelaskan tentang apa itu variabel masing-masing. Yang pertama, variabel bebas adalah variabel yang dapat dimodifikasi sehingga dapat mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, variabel terikat adalah variabel yang diduga dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian variabel kontrol adalah yang dijaga agar tetap konstan dalam suatu penelitian. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan beberapa judul skripsi sebagai berikut. Satu, perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematik dan self-efficacy antara siswa yang mendapat pembelajaran penemuan terbimbing berbatuan GeoGebra dengan tanpa berbatuan GeoGebra di SMP 22 Medan. Penemuan dari variabel bebasnya adalah itu ya. Variabel bebasnya adalah penemuan terbimbing berbatuan GeoGebra dan pembelajaran penemuan terbimbing tanpa berbatuan GeoGebra. Variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematik dan efisiensi siswa untuk kelas eksperimen 1 dan pembelajaran penemuan terbimbing tanpa berbatuan GeoGebra untuk kelas eksperimen 2. Variabel kontrolnya adalah peneliti, guru, materi pembelajaran, dan waktu. 2. Perbedaan latihan leg extension dengan bola medicine antara beban dan tetap repetisi bertambah dan beban bertambah repetisi tetap terhadap kemampuan menendang bola pada pemain PS Garuda sistem Brebes tahun 2007. Variabel bebasnya adalah latihan leg extension dengan bola medicine antara beban tetap repetisi bertambah dan beban bertambah repetisi tetap. Variabel terikatnya adalah kemampuan menendang bola pada pemain PS Garuda sistem Brebes. Variabel kontrolnya adalah tes pengetahuan peneliti dan guru mata pelajaran dan waktu. Hubungan kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, dan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan service plate pada pemain tenis putra usia 14 sampai 16 tahun di Kota Semarang tahun 2007. Variabel bebasnya adalah kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, dan kelentukan otot punggung. Variabel terikatnya adalah kemampuan service plate pada pemain tenis putra usia 14 sampai 16. Variabel kontrolnya adalah tes pengetahuan peneliti, guru, materi pembelajaran, dan waktu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.